Sobat bisnis, produktivitas kerja karyawan sangat erat hubungannya dengan kinerja organisasi. Oleh karena itu, seorang manajer di sebuah organisasi hendaklah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawannya. Apa saja faktor-faktor itu? Mari kita bedah satu persatu. Faktor yang pertama adalah faktor rekrutmen atau employee selection. Ada 3 aspek yang mempengaruhi di sini. Yang pertama adalah syarat administratif. Seorang calon karyawan atau karyawan harus di awal memenuhi aspek administratif itu. Misalnya pendidikan, ya, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan dari karyawan itu. Kemudian syarat kompetensi. Aspek kompetensi itu ada knowledge, skill, dan attitude. Nah, ini harus dipunyai oleh seorang karyawan sesuai dengan job desk-nya yang akan dikuasai nanti. Yang ketiga, otomatis harus melalui tahapan-tahapan seleksi yang dibutuhkan. Kalau 3 syarat ini dipenuhi, ini tahap pertama sudah kita jalani. Yang selanjutnya adalah masalah training. Nah, yang menjadi isu kompetensi karyawan di sebuah organisasi adanya lemahnya, kurangnya jam training sebuah perusahaan. Misalnya 1 tahun sudah dicapai berapa jam training oleh seorang karyawan di masing-masing departemen tersebut. Nah, apakah perusahaan itu mengadakan in-house training atau memang tidak peduli dengan kompetensi karyawan? Ini yang harus dipahami oleh seorang manajer. Ya, training itu ada seluruh kegiatan untuk meningkatkan, memperluas ya kompetensi karyawan agar dengan kompeten itu mereka lebih produktif, memanfaatkan waktu, tools, dan sesuai dengan kultur organisasi ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor supervisi atau pengawasan. Lemahnya pengawasan oleh organisasi, oleh para manajerial ya, para manajer ya di lingkungan organisasi itu mempengaruhi. Lemahnya pengawasan atau kontrol terhadap staf di bawahnya itu sangat mempengaruhi kinerja. Misalnya kalau tidak dikontrol, bagaimana kita akan mengetahui ya produktivitas karyawan kita ya, karena manusia itu terus sebuah makhluk yang memang harus diedukasi, harus diingatkan selalu ya. Makanya fungsi kontrol atau supervisi di sini sangat penting. Selanjutnya adalah masalah scheduling ya, masalah jam kerja. Ya, jam kerja, plotting jam kerja, shifting di sebuah departemen itu mempengaruhi. Jangan sampai misalnya di departemen dan misalnya dari shift malam, kemudian jumping ke sore, ya besoknya lagi ke malam atau ke pagi, ya itu sangat mempengaruhi produktivitas. Lemahnya fisik, kelelahan dan sebagainya itu akan menurunkan produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya adalah masalah break atau waktu. Banyak di antara kita memanfaatkan waktu istirahat itu justru untuk hal-hal yang tidak berguna. Artinya sudah disediakan waktu istirahat misalnya jam 12 sampai jam 1, tapi di jam-jam kerja tertentu dia tidak produktif. Banyak misalnya melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan tupoksinya. Nah, ini harus diperhatikan karena banyak yang memanfaatkan waktu luang untuk sekedar misalnya ngobrol dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Makanya masalah break atau misalnya jam istirahat ini sangat perlu diperhatikan. Pengaturannya disesuaikan dengan job desk, dengan masing-masing standar operasi prosedurnya dan sebagainya, itu harus sesuai ya. Kemudian equipment atau alat-alat ya. Untuk departemen atau pekerjaan yang membutuhkan alat-alat bantu, ini harus sangat penting. Misalnya bagaimana
seorang housekeeper ya mau membersihkan karpet tapi tidak ada vakum misalnya, itu akan mempengaruhi produktivitas kerja. Atau di departemen lain ya, mau mengantar makanan misalnya di hotel ke lantai 2, 3 tapi tidak ada troli. Nah, ini sangat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan ya. Kemudian dari equipment yang terakhir adalah faktor moral ya, atau attitude. Nah, last but not least, ini yang sangat penting. Ketika sistem sudah dibuat, pengawasan sudah ketat, tapi faktor-faktor attitude yang memang menjadi bawaan itu, moral itu sangat penting. Maka dari itu, salah satu aspek kompetensi ya, kompetensi seseorang itu selain knowledge, skill, yang terakhir adalah attitude. Ini aspek moral. Karena ini sangat penting, akan mempengaruhi seluruh aspek-aspek yang sudah disebutkan di awal. Makanya bagaimanapun dia seorang yang smart, kemudian skillnya bagus, tapi attitude-nya kurang ya, sangat rendah, tidak punya sense of belonging terhadap perusahaan, itu akan mempengaruhi kinerja perusahaan yang pada akhirnya produktivitasnya akan lemah, dan pada akhirnya juga kinerja organisasi akan terganggu. Nah, itu 7 dari faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan konten ini, silakan di komen, di subscribe, dan di share ke rekan-rekan yang lain. Sampai di sini dulu. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.